Coba lihat tukang parkir. Ya. Tukang parkir dia itu nang kana masusana ko yale anutta. Cuma dititip motor tak dititip oto tak. Maka tukang parkir itu sebagai pemegang amanah. Angkani pun motor lo malai, angkani pun oto lo malo otona. Dia nama susah penadina. Maka karena merasa bukan miliknya, hanya menjadi titipan baginya. Pak jaga mi, makotone roidi riwaran parangi. Ini narimnya mana pun Allah Ta'ala. Itu bukan milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang pada remasiri Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini kita sudah berada pada malam ke-14 versi pemerintah. Berarti puasa kita sudah 12 ya rumah puasa. Erodina puasa ya sepuni 2 kalana. Memari pengolah Ta'ala sininna pakkasiya pureri papole baik wajib maupun sunnah natarima pengolah Ta'ala nang kapalang nawereki matir semundina pengolah Ta'ala. Karena pahala itu nanti di akhirat. Di dunia belum ada pahala, tapi untuk memperoleh pahala di akhirat, di dunia lah tempatnya untuk usaha itu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan ini yaitu fungsi harta dalam Islam. Harta bukan tujuan. Sekali lagi, harta bukan tujuan, tapi itu adalah wasilah, sarana, alat untuk pendekatan diri kepada Allah. Itulah orientasi kita sebagai hamba Allah, orang muslim, orang beriman. Harta itu adalah sarana untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada manusia di muka bumi ini mencari harta, mengejar harta semata, tapi bukan tujuannya untuk pendekatan diri kepada Allah, berarti itu bukan prinsip orang Islam, bukan prinsip ajaran Islam. Jadi itu. Pertama, harta itu adalah amanah, titipan. Apa itu amanah? Ya. Orang yang memegang amanah adalah orang bisa dipercaya, diberi titipan. Berarti harta itu bukan milik kita. Siapa pemilik harta itu? Niga punna setengah-setengah orang perangnya. Yang punya adalah Allah. Apa buktinya? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Maka dari Allah Ta'ala, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wiringi saisanna waramparammu menanro
Yang berhak menerima memalillah pole riwaramparanna pung Allah Ta'ala. Ini kata-kata memalillah pole riwaramparanna pung Allah Ta'ala. Berarti harta yang Allah berikan kepada kita, titipkan kepada kita, diamanahkan kepada kita, itu adalah harta Allah, bukan harta kita. Ini prinsip ajaran Islam. Alladzi ma'atakum iya purena wariku pung Allah Ta'ala. Ini bukti dalam Al-Quran bahwa harta itu adalah milik Allah. Nah, kita sebagai apa? Tadi amanah, harta ini adalah amanah. Dititipkan kepada kita, maka kita mau apa itu harta? Harta untuk kita kelola. Kita kelola. Apa buktinya? Juga ada dalam Al-Quran. Lelana Qurannya. Rapi pun Allah Ta'ala. Ya. Aminu billahi wa rasuli. Atappakuri pun Allah Ta'ala nan yasurona. Wa anfiku. Nafkahkan, aberengi. Saisanna. Waramparang kenawariku pun Allah Ta'ala. Kita sebagai apa? Mustakhlafina fi. Kita hanya pengelola. Nelorang pun Allah Ta'ala ikalola orang para narengaki. Untuk apa? Supaya kita manfaatkan untuk diri dan kepada sesama. Maka harta ada fungsi individual dan ada fungsi sosial. Ini yang pertama. Jadi amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kuyena ipakasingi tentuanna lok ridi terhadap harta, berarti kalau ada harta nala periki orang parang, maka kita tidak terlalu resah, kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Kalau Allah yang mengambilnya, tepale sumat kade nalai pung Allah Ta'ala orang parana. Kenapa biasa orang terlalu sedih kalau kehilangan memilikinya? Karena merasa memiliki dan sekaligus berat mengeluarkannya, merejing nafsu magai karena menganggap adalah miliknya. Tapi kalau kita anggap itu adalah bukan milik kita, maka mudah. Coba lihat tukang parkir, ya. Tukang parkir dia itu nang karena masuk sana koyale anutta, cuma dititip motor tak dititip oto tak. Maka tukang parkir itu sebagai pemegang amanah. Angkani pun motor lo malai, angkani pun oto lo malo otona, dia nama susah penadina, magai karena merasa bukan miliknya, hanya menjadi titipan baginya. Pak jagami, makotone roidi riwaran parangi. Ini narimnya mana pun Allah Ta'ala, itu bukan milik kita. Nah, apalagi selanjutnya fungsi harta. Ini loni pun Allah Ta'ala. Fungsi harta selanjutnya adalah sarana ibadah kepada Allah. Jadikan harta ini sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagai ibadah kepada Allah. Maka disyariatkanlah namanya zakat. Zakat itu adalah kewajiban. Kemudian ada sunnat, ada infak, ada sedekah, ada fidyah dan seterusnya, banyak, ya. Untuk semuanya ini adalah menjadi ibadah, sarana ibadah. Ada wakaf, ya. Kalau zakat ya terus sedikit. Inilah yang ungkapan Andi Gurta Menteri Agama yang viral, ya. Itu kata-kata yang dipotong. Kalau mau maju tinggalkan zakat, ya. Padahal tujuannya Andi Gurta di situ karena zakat ini hanya sedikit,
Masjid ini terbangun bukan karena zakat. Pesantren terbangun bukan karena zakat. Fasilitas umum terbangun bukan karena zakat. Tetapi ada sumbangan, ada infak, ada pajak dan lain sebagainya. Itu terbangun fasilitas umum bukan karena zakat. Jadi kalau ada orang hanya orientasinya zakat saja, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, maka sulit ada kemajuan. Karena hanya 2,5%, maksimal 20%. Tapi kalau sumbangan dan lain sebagainya, itulah yang bisa memberdayakan umat. Ya, bukan berarti zakat tidak memberdayakan, tetapi itu hanya sedikit. Nah, itu dengan kalau kita keluarkan zakat kita, kalau kita bersedekah, berinfak seperti tadi kita dengarkan banyak dibaca sudah sekian juta, itulah harta dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fungsi harta adalah jadikan sebagai sarana. Jadi narikongkan orang perangi, maka jangan hanya ditumpu diperbanyak tanpa kita jadikan sarana beribadah. Jangan sampai nakenai adanna pengelatala alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabira. Napa kaliali kutumana orang perangi. Tu sibuk no capai orang perangi. Ngangkan dek nama sempajang. Dek na mengerangi tahu. Astagfirullah. Dek na mengerangi yang pereko orang parang. Ini kira Allah Ta'ala. Karena sibuk mencari harta, tapi tidak mengingat siapa yang memberikan harta itu. Yang harus saya teringat nasihatnya di Gurta Ki Haji Muhammad Abdul Fabaja. Maka dari nariko jambako, giliko muitir madanai. Apa karo? Saya masih ingat itu ucapannya. Giliko muitir madanai. Inapa mupompo lan nanti mu makkadah. Iyan hai pandas rasa ka. Iyan pandas rasa ka. Apa mulai subuh jok ka ditun was sapaja subuh. Ditun was sapaja loro, ditun was sapaja ngasra. Maka bumuiha. Na pandas rasa ka. Ya. Artinya apa? Menyadarkan diri kita bahwa cuma di situ. Ya. Jikalau hanya ditumpu sehingga kita tidak pedulikan menyembah mengingat Allah. Nah karena dia dan Allah Taala alhaqum takas hatta zurtumul maqabira. Mereka rupatong pakul kalibon alinai. Sibuk hartanya, sibuk mencari harta, maka lupa Allah yang berikan harta itu sehingga ia pernah aja matu. Zurtumul maqabira mati fi angkapi kuburue napa pajak. Siapa yang seperti itu adalah tadi harta adalah tujuannya. Ya, harta tujuannya memang tujuannya. Tetapi kembali bahwa harta itu bukan tujuan, tetapi kita jadikan sarana. Sarana apa? Wasilah untuk pengabdian, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu. Insyaallah sebentar subuh kita lanjut. Apalagi fungsi harta menurut ajaran Islam, sehingga kita harta itu bukan jadi musuh, tapi menjadi sahabat nanti di akhirat dan justru membantu kita nanti di akhirat. Sehingga kita harus paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ayyakum jami'in. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.